Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang salah satu hasil dari IPCC Working Group yang pertama, yaitu yang membahas tentang human influence on the atmosphere and surface. Pada bagian yang pertama, yaitu tentang surface temperature, dinyatakan bahwa perubahan temperatur permukaan merupakan salah satu hal yang paling diyakini atau memiliki confidence yang paling tinggi pada laporan IPCC. Nah, hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan data atau predikat observasi yang lebih panjang jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Nah, model AR5 atau AR5 itu menilai bahwa dalam hal ini aktivitas manusia cenderung lebih ekstrim dalam meningkatkan setengah dari peningkatan temperatur rata-rata global sejak tahun 1991 hingga tahun 2010. Nah, demikian juga model ini juga menilai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa temperatur rata-rata permukaan tahun pada global scale atau skala global meningkat selama tahun 1850 hingga tahun 2011. Nah, pada bagian ini akan dibahas bagaimana kemampuan dari model CMIP 6 dalam melakukan simulasi pola, tren, dan variabilitas dari temperatur permukaan serta bukti dari hasil deteksi pengaruh manusia dalam perubahan skala besar pada konteks temperatur permukaan. Kemudian, pada bagian model evaluation, model AR5 dalam hal ini menemukan bahwa model CMIP 5 itu mampu memproduksi pola dalam skala besar yang berkaitan dengan temperatur selama last glacial maximum atau LGM. Hasil respon ini berkaitan dengan temperatur last interglacial atau LNG regional yang berada dalam rentang ketidakpastian dari respon temperatur yang direkonstruksi, kecuali pada daerah regional ocean circulation dengan perubahan yang belum dapat ditentukan. Kemudian, model CMIP 6 ini cenderung mengunderestimate atau underestimate dalam hal pendinginan pada daratan, tapi lebih sesuai dengan rekonstruksi pada lautan. Nah, model AR5 atau AR5 menilai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap CMIP 5 karena model ini mampu memproduksi pola temperatur rata-rata dalam skala besar. Meskipun terdapat sejumlah error yang teramati pada daerah tinggi, khususnya seperti beberapa daerah seperti Himalaya, Antartika, dan Atlantik Utara. Namun, perbaikan atau improvement sudah dilakukan pada model CMIP ke-6. Nah, meskipun terlihat bahwa model CMIP 6 ini menunjukkan perbaikan dalam kemampuan yang melakukan simulasi jika dibandingkan dengan model CMIP 5, namun hal ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa tren simulasi temperatur juga membaik. Jika difokuskan pada pemanasan yang terjadi berdasarkan beberapa periode waktu terakhir, AR5 itu menilai bahwa pemanasan yang diamati terjadi dominan disebabkan karena pengaruh manusia sejak pertengahan abad ke-20. Selanjutnya ada upper air temperature, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tropospheric temperature. Beberapa studi yang menggunakan model CIMP 6 ini menduga bahwa perbedaan yang terdapat pada sensitivitas iklim mungkin menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam hal ketidaksesuaian antara tren temperatur troposferik yang diamati dengan hal yang disimulasikan. Menurut Mitchell tahun 2020, model CIMP 6 ini menemukan penyebab utama pada perubahan yang ada di temperatur troposferik dan ditemukan bahwa greenhouse gas lah yang merupakan penyebabnya. Studi menemukan bahwa model CIMP 5 dan CIMP 6 ini menunjukkan simulasi yang lebih hangat jika dibandingkan dengan observasi yang dilakukan pada tropical mid dan upper troposfer selama periode 1979 dan sampai 2014. Dalam hal ini, peran manusia memainkan peran yang penting dalam tren peningkatan temperatur troposfer. Dapat dikatakan bahwa anthropogenic forcing dengan dominasi gas rumah kaca menjadi peningkatan paling tinggi sejak tahun 1979. Selanjutnya ada stratospheric temperature. AR5 menyimpulkan bahwa model CIMP 5 ini memberikan evolusi yang realistik pada temperatur stratosfer bawah dan tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan model CIMP 3. Karena di dalam model tersebut terdapat konsentrasi ozon sepanjang waktu tertentu. Pada stratosfer bawah, terjadi anthropogenic forcing yang didominasi oleh penipisan ozon pada stratosfer yang disebabkan oleh reaksi kimia yang melibatkan ozone depleting substance. Meskipun konsentrasi gas rumah kaca meningkat pada permukaan yang dekat dengan bumi, tetapi pendinginan terjadi pada temperatur stratosfer.
Berdasarkan pembaruan terbaru dari observasi satelit terhadap temperatur stratosfer, hasil antara tren simulasi dengan pengamatan terhadap temperatur rata-rata global pada stratosfer lebih konsisten jika dibandingkan dengan dataset sebelumnya. Penipisan ozon pada stratosfer ini disebabkan oleh ODS tersebut, yang merupakan penyebab utama penurunan temperatur pada stratosfer bawah sejak tahun 1979 hingga pertengahan 1990. Hal yang sama terjadi pada pendinginan atau penurunan temperatur yang terjadi pada stratosfer bagian atas sebagai akibat dari keberadaan ODS tersebut. Konsep paleoclimate. Secara alami, data proksi hidrologi mewakili kondisi wilayah, tetapi secara bersama-sama dapat juga mewakili pola dalam skala besar. Sebagai contoh, bagaimana paleorecords telah membantu menilai asal-usul perubahan iklim, terutama daerah subtropis, daerah yang telah mengalami pengeringan sistematis dalam beberapa dekade terakhir. Demikian juga lingkaran pohon menunjukkan tanda kekeringan pada 2012 sampai 2014 di barat daya Amerika Serikat dengan keadaan sangat parah dalam konteks variabilitas alami selama milenium terakhir dan mungkin telah diperburuk oleh kontribusi kenaikan suhu antropogenik. Uap air atmosfer. Uap air adalah gas rumah kaca alami yang paling penting dalam jumlahnya diperkirakan akan meningkat dalam konteks pemanasan global yang mengarah pada pemanasan lebih lanjut. Gas ini berperan pada perubahan di troposfer atas karena di sana uap air berperan dalam mengatur kekuatan umpan balik uap air. Terdapat bukti kelembapan troposfer yang disebabkan oleh manusia. Nah, perubahan yang diamati ini cocok dengan simulasi historis yang disebabkan oleh perubahan gas rumah kaca dan kekuatan antropogenik lainnya, dan bukan karena variabilitas alami saja. Peningkatan uap air ini disertai dengan penurunan kelembapan relatif di troposfer tengah dan awan di subtropis. Dinilai bahwa kemungkinan besar ada pengaruh manusia telah berkontribusi pada pelembapan di troposfer atas sejak 1979. Curah hujan. AR5 menyimpulkan bahwa ada keyakinan sedang bahwa pengaruh manusia telah berkontribusi pada perubahan curah hujan skala besar di daratan sejak 1950, termasuk peningkatan di belahan bumi utara, lintang menengah, hingga tinggi. Perubahan curah hujan dari pemanasan laut juga sebagian diimbangi oleh penyesuaian atmosfer yang cepat terhadap peningkatan gas rumah kaca. Secara keseluruhan, penelitian yang diterbitkan sejak AR5 memberikan bukti lebih lanjut tentang pengaruh antropogenik pada curah hujan, dan oleh karena itu dinilai bahwa kemungkinan besar pengaruh manusia telah berkontribusi pada perubahan curah hujan skala besar yang diamati sejak pertengahan abad ke-20. Ada juga keyakinan menengah bahwa penipisan ozon telah meningkatkan curah hujan di lintang tinggi selatan dan menurunkannya di lintang tengah selatan selama musim panas Austral. Karena ketidakpastian pengamatan dan hasil yang tidak konsisten antara studi, disimpulkan bahwa ada kepercayaan yang rendah dalam atribusi perubahan musiman curah hujan. Stream flow. Aliran sungai hingga saat ini menjadi satu-satunya variabel siklus air terestrial dengan pengamatan in situ yang cukup untuk memungkinkan deteksi dan analisis atribusi pada skala benua hingga global. Dinilai bahwa tidak ada tren yang signifikan dalam aliran arus rata-rata global selama abad terakhir. Singkatnya, dalam hal ini terdapat keyakinan menengah bahwa perubahan iklim antropogenik telah mengubah aliran sungai lokal dan regional di berbagai belahan dunia, dan bahwa pola tren skala global terkait tidak konsisten dengan variabilitas internal. Selain itu, intervensi manusia dan pengambilan air mempengaruhi aliran sungai. Tidak dapat dijelaskan tren spesio-temporal yang diamati. Tidak mengherankan bahwa perubahan suhu ekstrim konsisten dengan pemanasan suhu rata-rata, dengan pemanasan menyebabkan lebih banyak ekstrim panas dan lebih sedikit ekstrim dingin. Mengingat perubahan rata-rata intensitas curah hujan selama semua hari basah, ada keyakinan tinggi bahwa intensitas curah hujan rata-rata harian telah meningkat sejak pertengahan abad ke-20. Di sebagian besar wilayah daratan, termasuk Eropa, Amerika Utara, dan Asia, dan kemungkinan seperti itu peningkatan ini terutama disebabkan oleh emisi antropogenik gas rumah kaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibanaya Kaputranto dengan NIM 1211903. Dan saat ini saya akan menjelaskan terkait siklus atmosfer. Nah, siklus atmosfer adalah gerak massa udara di atas permukaan bumi yang membentuk pola tertentu. Faktor utama adanya gerakan yang membentuk siklus atmosfer diantaranya yang pertama, ketidakseimbangan panas dan momentum antara lintang tinggi dengan lintang rendah dan antara permukaan bumi dengan atmosfernya. Yang kedua adalah topografi permukaan bumi. Dan yang ketiga, distribusi permukaan darat dan air. Nah, jika ditinjau lebih jauh, semua faktor tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh global warming yang juga disebabkan oleh produksi emisi karbon berlebih dari kegiatan manusia sehari-harinya. Siklus atmosfer yang berperan dalam pembentukan cuaca dan iklim di dunia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah siklus Volcker. Siklus Volcker menggambarkan sirkulasi atmosfer yang menandai adanya gerak massa udara pada arah zona barat ke timur. Pemicu pergerakan siklus Volcker adalah tekanan udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga densitasnya rendah. Nah, densitas rendah ini menyebabkan mengalirnya massa udara dari arah timur ke barat ekuator yang merupakan lautan dengan densitas udara yang lebih tinggi. Siklus Volcker menyebabkan terjadinya proses konvektif yang menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan yang lebih besar. Nah, siklus ini pun juga bisa dikaitkan dengan aktivitas El Nino dan La Nina. Untuk persamaan dari siklus Volcker ini dapat dihitung dengan rumus kecepatan angin zona sama dengan kecepatan angin dikurang cos 270 derajat dikurang arah angin dalam derajat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Sucaya, 1199065. Izin melanjutkan penjelasan dari Saudara Wiba tentang siklus di atmosfer yang berpengaruh dengan pembentukan iklim dan cuaca di dunia. Yang kedua adalah siklus Hadley. Siklus Hadley terdapat di tiap belahan bumi, merupakan salah satu sel dalam siklus atmosfer. Di bagian bawah setiap sel Hadley, di mana udara mengalir menuju zona khatulistiwa, aliran udara dari seluruh belahan bumi akan bertemu di suatu pita dengan nama Intertropical Convergence Zones atau disingkat ITCZ. Pada ITCZ, aliran akan naik ke atas dan menimbulkan perawanan dan hujan. Setelah sampai di zona tropopause, udara ini mengalami divergensi menuju kutub. Aliran udara akan menjadi dingin karena pemancaran gelombang pendek, sehingga densitasnya bertambah. Yang ketiga adalah siklus monsun. Monsun adalah daerah tempat arah angin yang berperan kemudian berbalik arah setidaknya 120 derajat di antara bulan Januari dan Juli. Januari adalah puncak musim dingin di bumi bagian utara dan puncak musim panas pada bumi bagian selatan. Pada bulan Juli berlaku sebaliknya. Perbedaan tekanan udara akibat pemanasan yang berbeda menyebabkan pergerakan massa udara yang membentuk siklus atmosfer. Sifat massa udara yang berasal dari monsun Asia umumnya basah dan tidak stabil karena melewati lautan tropis yang luas dan hangat, sehingga menghasilkan sejumlah besar presipitasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.